Film ini diawali dengan menampilkan rumah yang besar dan megah milik keluarga Winchester. Seorang wanita muda bernama Millie memasuki pekarangan rumah. Hari itu, dia ingin melamar pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di keluarga Winchester. Millie disambut oleh pemilik rumah yang bernama Nina. Lalu Nina mewawancarai Millie seputar latar belakang, kemudian mengapa dia ingin bekerja sebagai ART, dan apakah Millie bersedia tinggal bersama mereka. Nina juga bertanya kapan Millie siap bekerja. Setelah menjawab beberapa pertanyaan Nina, lalu mengajak Millie melihat-lihat ke dalam rumah yang besar dan mewah. Melihat isi rumah itu, Millie sangat takjub dan ingin sekali bekerja di rumah keluarga Winchester. Millie juga ditunjukkan kamar atas yang nantinya akan ditempati Millie jika sudah bekerja. Setelah semua selesai, Nina memberikan sejumlah uang sebagai pengganti uang bensin untuk Millie. Millie pun pamit dari rumah Nina, dan Nina mengatakan kalau dia akan menghubungi Millie apakah Millie diterima bekerja atau tidak. Esok paginya saat sedang tidur di mobil, Millie mendapat telepon dari Nina yang mengabari kalau Millie diterima bekerja. Dan Millie pun sangat senang mendengar berita itu. Dia siap bekerja siang ini juga. Lalu Millie pun bergegas pergi ke rumah Winchester. Sesampainya di rumah, Millie langsung bekerja membereskan dapur yang kondisinya berantakan banget. Malamnya dia ketemu dengan Andrew, suami Nina, dan Cece, anaknya Nina. Andrew ngajak Millie makan malam bareng, tapi Millie menolak. Dia pengen makan malam di kamar aja terus langsung tidur. Jadi Millie membawa makan malamnya ke kamar. Gak lama kemudian Nina nyusul. Dia ngasih handphone ke Millie untuk dipakai selama bekerja. Di dalam handphone itu ada kartu kredit yang bisa dipakai untuk belanja, beli gas, dan keperluan rumah tangga lain. Nina juga bilang kalau dia senang banget Millie bekerja dan tinggal bersamanya. Sebelum pergi, Nina memeluk Millie. Paginya Millie bangun kesiangan. Dia pun panik dan segera turun ke bawah. Sampai di bawah dia kena omel Nina gara-gara catatan pidato Nina nggak ada di dapur. Padahal siang ini mau dipakai untuk pidato di sekolah. Millie dituduh ngebuang catatan itu. Millie nggak ngerasa ngilangin catatan itu, tapi tetap dia minta maaf. Kemudian Andrew berhasil menenangkan Millie dan Nina. Lalu Millie pun keluar rumah untuk membuang sampah. Di luar rumah dia ketemu sama tukang kebun yang mukanya misterius. Mereka cuma bertatap-tatapan, nggak ada ngobrol sama sekali. Malamnya, Millie menyiapkan makan malam untuk Cece, anaknya Nina. Tapi tingkah laku Cece menunjukkan kalau dia nggak suka sama Millie. Setelah selesai bekerja, Millie balik ke kamar untuk istirahat. Dia ngebuka Instagram dan ngeliatin foto-foto keluarga Andrew. Dari ekspresinya, Millie kesengsem sama Andrew, sang majikan. Saat dia lagi sibuk melihat Instagram, pintu diketuk. Ternyata yang masuk adalah Andrew. Dia membawa kue untuk Millie. Lalu Andrew pun membelai dan mencium Millie. Tapi ternyata itu cuma mimpi basahnya si Millie. Millie yang pengen jalan-jalan di hari Sabtu dilarang sama Nina. Nina minta Millie untuk lembur hari ini sebagai hukuman karena telah menghilangkan catatan pidato. Tapi kemudian Andrew datang dan membolehkan Millie untuk pergi. Hari itu ternyata Millie diwajibkan lapor karena dia masih dalam masa probasi hukuman atas pembunuhan yang dilakukannya di masa lalu. Dia lapor kalau dia sekarang bekerja sebagai pembantu di keluarga Winchester. Saat selesai lapor, Nina telepon dan minta Millie untuk menjemput Cece yang sedang latihan balet.
Di tempat balet, dia kenalan dengan teman Nina sesama sosialita papan atas. Suatu hari ibunya Andrew datang ke rumah. Dia hobi mengoleksi piring-piring antik dari Cina. Suatu malam Millie terbangun, lalu dia turun ke bawah mengambil snack dan minuman. Lalu dia pergi ke ruang nonton. Saat dia asik nonton, tiba-tiba Andrew datang. Awalnya Millie khawatir dan ingin pergi, tapi Andrew menenangkan dan mengajaknya nonton bareng. Saat mereka asik ngobrol, Nina tiba-tiba datang. Andrew pun ditegur Nina karena ini jam 2 pagi. Lalu Nina memecat Millie dan ingin Millie pergi pagi-pagi sebelum Cece bangun. Tapi Millie minta maaf dan berjanji tidak akan terulang lagi. Millie minta diberikan satu kesempatan lagi. Lalu Nina memaafkan Millie dan Nina minta Millie menjauhi Andrew. Esok paginya Millie kembali bekerja. Sekarang dia berpakaian lebih sopan. Saat Millie menghidangkan makanan untuk ibu-ibu sosialita, dia nguping kalau Nina berbohong soal kehamilannya kepada Andrew. Mereka juga ngegosip kalau Nina punya masalah kejiwaan akut. Malamnya Nina ke kamar Millie dan minta Millie menjaga Cece di hari Sabtu ini. Saat Nina dan Andrew akan pergi, Millie ngebuka-buka kotak obat dan menemukan berbagai obat untuk penyakit kejiwaan yang akut. Karena ketakutan, Millie berniat pergi dari rumah dan telepon temannya minta dicarikan pekerjaan baru. Malamnya Andrew dan Nina sampai di rumah. Andrew cerita kalau mereka habis periksa ke dokter mengenai masalah kehamilan. Dia bilang Nina nggak bisa hamil karena kekurangan sel telur. Lalu Andrew bilang kalau dia pengen anak kandung karena Cece bukanlah anak kandungnya. Suatu malam Millie mendengar keributan. Dia pun turun dan mengetuk kamar Nina. Ketika dibuka, dia kaget melihat Nina membawa pisau yang berlumuran darah. Millie mengkhawatirkan Andrew, tapi nggak lama Andrew pun keluar sambil tersenyum. Memang aneh keluarga ini. Besoknya Nina menunjukkan sikap baik ke Millie. Dia memberikan beberapa pakaian bagus untuk dipakai Millie. Lalu Nina minta Millie untuk mencarikan tiket nonton konser untuk 2 orang dan hotel untuk menginap. Saat Millie menunggu Cece latihan balet, sesama ART bergosip kalau Nina pernah mencoba menenggelamkan Cece sampai sekarat. Beruntung Cece masih bisa diselamatkan. Setelah Millie membeli tiket, dia menyerahkan ke Nina, tapi Nina nggak merasa nyuruh. Jadi dia akan memotong gaji Millie atas kesalahan tiket ini. Millie pun bingung dan stres. Besoknya Nina dan Cece pergi berlibur berdua, dan di rumah hanya Millie dan Andrew. Andrew menyarankan agar Millie menggunakan tiket nonton konser dan hotel bersama temannya, karena tiket nggak bisa di-refund. Tapi Millie bilang dia nggak punya teman yang bisa diajak. Lalu Andrew menawarkan gimana kalau kita pakai berdua aja. Terus abis nonton kita langsung pulang, gak nginep. Awalnya Millie menolak, tapi akhirnya dia menerima juga. Selanjutnya Andrew dan Millie nonton konser berdua. Dilanjutkan dengan makan malam. Millie sangat senang karena tempatnya mewah. Setelahnya mereka berdansa dan di sini udah kerasa getar-getar di hati. Yang awalnya pas di rumah rencana langsung balik, tapi rencana berubah. Mereka menginap di hotel. Awalnya sih kamarnya masing-masing. Tapi pas Millie lihat handphone, dia ngelihat ada miss call dan WA dari Nina banyak banget. Millie seketika jadi stres. Dan ini jadi alasan buat Millie untuk ngadu dan masuk ke kamar Andrew. Dan selanjutnya udah bisa ketebak, mereka pun bercumbu mesra di atas kasur empuk sampai pagi. Pagi-pagi sekali Andrew dan Millie pulang ke rumah. Gak lama kemudian Nina datang. Millie ngaku ke Nina kalau dia nonton konser bareng temannya yang bernama Lexi.
Di saat ngobrol, Nina sengaja bilang kalau sebelum bekerja di sini, Millie dipenjara 10 tahun. Mendengar itu, Millie dan Andrew kaget dan terdiam. Lalu Nina memberikan kunci mobilnya kepada Millie untuk dipakai. Dia pun senang menerimanya. Saat Millie berbelanja, dia ketemu ibu-ibu sosialita temannya Nina. Si ibu bilang kalau HP yang dipakainya itu digunakan untuk melacak aktivitasnya oleh Nina. Kini Millie sadar kalau Nina sudah tahu banyak tentang dirinya. Pas di parkiran, Millie ditangkap polisi karena dituduh mencuri mobil. Nina lapor ke polisi kalau mobilnya dicuri orang. Beruntung ada Andrew datang yang kemudian minta polisi untuk melepaskan Millie. Sampai di rumah mereka pun bertengkar. Nina sudah tahu kalau Andrew dan Millie nonton konser bareng dan mereka berhubungan seks. Nina juga mengancam akan memenjarakan Millie karena mencuri pakaiannya. Andrew yang sudah muak dengan perbuatan Nina mengusirnya dari rumah. Lalu Nina pergi dari rumah dengan berteriak histeris. Kini Millie dan Andrew berdua saja di rumah. Mereka bebas berhubungan intim di mana saja. Andrew sangat membanggakan giginya yang putih bersih. Andrew juga memecat tukang kebun karena memandangi Millie. Saat menyiapkan sarapan, Millie nggak sengaja memecahkan piring keramik milik ibunya Andrew. Lalu Millie memunguti pecahan keramik itu dan memasukkannya ke dalam plastik. Saat pulang kerja, Andrew membawa sebotol miras dan membawa Millie ke kamar atas. Mereka pun minum sampai mabuk dan berhubungan badan sampai pagi. Pagi harinya Millie terbangun dan dia terkejut melihat kamarnya sudah kosong melompong. Lalu ketika Millie ingin keluar, dia nggak bisa buka pintu karena dikunci Andrew dari luar. Millie berteriak-teriak minta dibukakan pintu, tapi Andrew nggak peduli. Sementara di tempat lain, Nina bersenang-senang merayakan kebebasannya setelah diusir oleh Andrew. Dia teringat masa lalu ketika dia masih kecil. Orang tuanya tewas karena kebakaran rumah. Di masa kecilnya, dia merasa putus asa dan ingin mati ikut bersama kedua orang tuanya. Tapi dia berhasil melalui itu semua. Dan sampai dia dapat beasiswa berkuliah di Fakultas Hukum. Namun naas, pas dia kuliah, dia dihamili oleh profesornya sendiri. Kemudian dia bekerja di suatu kantor hukum. Dan di sana, dia bertemu dengan Andrew. Hubungan mereka pun berlanjut ke jenjang pernikahan. Sebetulnya di awal pernikahan, Nina sudah bertanya-tanya kenapa Katie meninggalkan Andrew. Padahal Andrew kaya raya, tampan dan pria baik. Katie adalah tunangan Andrew sebelumnya. Tapi pertanyaan itu ditepis oleh Nina. Nina berpikir kalau gitu Katie yang rugi. Lalu suatu malam Andrew menyuruh Nina mengambil berkas di ruang atas. Di sana Nina tidak menemukan berkas apapun. Ternyata itu cuma tipu dayanya Andrew. Dia mengunci Nina dari luar dengan alasan Nina tidak merawat rambutnya. Dia akan membukakan pintu jika Nina mencabut 100 helai rambut. Lalu Nina pun mengerjakan hal itu meskipun terasa sakit. Setelah Nina mengerjakan itu, Andrew pun membukakan pintu. Andrew memframing Nina ingin membunuh Cece dengan menenggelamkannya di bathtub. Andrew juga mencokoki Nina dengan obat-obatan sehingga Nina terkesan sebagai orang yang kecanduan obat. Nina diantar ke psikiater seolah-olah dia mengalami masalah kejiwaan. Dan setelah 9 bulan berjalan, Nina menyadari kalau dia harus mengakui kondisinya agar terbebas dari jeratan Andrew. Dan Nina pun harus mengikuti aturan Andrew dan ibunya. Nina juga memasang alat kontrasepsi agar dia tidak punya anak dari Andrew. Dia berpura-pura bandul.
Nina berkali-kali dikurung di atas dengan berbagai alasan. Enzo, si tukang kebun, pernah mencoba membantu Nina kabur, tapi ketahuan sama Andrew. Dan percobaan kabur pun gagal. Suatu saat Nina sadar kalau Andrew punya kebutuhan untuk dipuja. Lalu dia pun menyusun suatu rencana. Nina pun bertemu dengan Millie, sosok yang disukai Andrew, dan memiliki latar belakang yang kurang baik. Nina ingin Millie menjadi penggantinya. Awalnya Enzo tidak setuju dengan rencana itu. Enzo tidak ingin melibatkan Millie dalam masalah ini, tapi Nina meyakinkan kalau ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya. Akhirnya Enzo setuju dengan berat hati. Kemudian Sin kembali ke rumah Andrew, di mana saat itu Millie sedang disekap di ruang atas karena kesalahannya memecahkan piring keramik. Andrew ingin Millie melukai perutnya sebanyak 10 kali sebagai hukuman atas kesalahannya. Lalu kita diperlihatkan pada saat Millie masih bersekolah. Dia memukul temannya yang sedang ML di kamar hingga tewas. Dia juga memukul pemilik kafe yang megang-megang temannya. Millie gak suka sama lelaki mesum. Lalu dia pun melukai perutnya dengan sayatan menggunakan pecahan keramik sebanyak 10 kali. Besoknya Andrew masuk ke kamar atas dan melihat Millie sedang tidur. Dia pun perlahan-lahan mendekati Millie dan menciumnya. Lalu dengan tiba-tiba Millie terbangun dan menikam leher Andrew dengan pisau. Pisau itu sudah disiapkan Nina dan diletakkan di kamar mandi. Lalu Millie pun cepat-cepat keluar ruangan dan mengunci Andrew dari dalam. Kini keadaan berbalik. Millie minta Andrew untuk mencopot giginya dengan tang kalau ingin keluar ruangan. Millie juga mengancam akan membakar ruangan jika Andrew tidak melakukannya. Namun saat Millie bersantai di ruang TV, Nina datang. Nina mengira kalau Millie masih terjebak di ruang atas. Lalu Nina pun naik ke atas untuk membantu Millie. Nina membuka kunci ruangan karena nggak tahu yang di dalam adalah Andrew.